Ya, selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today, update COVID-19 di hari Rabu 2 Juni 2021 dan disiarkan juga di LPPL Suara Sidoarjo dan juga Lembaga Asosiasi Radio Berjaringan Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Mengalami breaking news update COVID-19 di Rabu 2 Juni 2021 ini, kita sudah bergabung dengan beberapa reporter kami. Ini ada Nabila Kanza dari Suara Sidoarjo dengan beritanya Kadin Jatim dan 5 layanan kesehatan siap mendukung program vaksin gotong royong dari pemerintah. Silakan Nabila Kanza dengan beritanya. Ya sahabat, untuk mendukung program pemerintah terkait vaksin gotong royong, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim bekerja sama dengan 5 lembaga layanan kesehatan yang segera direalisasi dengan Rumah Sakit PHC Surabaya dan Rumah Sakit Semen Gresik. Sedang 3 lainnya yakni Rumah Sakit Premier Surabaya, Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, dan Klinik PTPN 12 Jember sedang dalam proses persiapan. Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jatim, Senin kemarin bilang, 3 layanan kesehatan yang terakhir masih dalam proses MOU atau penandatanganan kerjasama. Adik menambahkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk ikut dalam kerjasama vaksin gotong royong, seperti infrastruktur pendukung, berupa tempat penyimpanan vaksin, mobile care kesehatan dengan box penyimpanan vaksin, dan ambulans. Ini karena pemberian vaksin tidak harus datang ke rumah sakit, tapi juga bisa dilayani dengan datang ke perusahaan. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo dengan beritanya Kadin Jatim dan 5 layanan kesehatan siap mendukung program vaksin gotong royong dari pemerintah. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Kirana Nisa dari Mahardika. Dengan beritanya dukung pelaksanaan PTM, Dinas Kesehatan Kota Blitar pastikan tenaga pendidik sudah tercover vaksinasi COVID-19. Silakan dengan Kirana Nisa dengan beritanya. Dinas Kesehatan Kota Blitar ikut mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM dengan mempercepat vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar dikonfirmasi Selasa. Vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, bahkan ketika rencana PTM belum ditetapkan oleh pemerintah kota. Sebab guru dan tenaga pendidik ini masuk dalam kelompok pelayan publik yang menjadi prioritas pada vaksinasi tahap 2. Didik memastikan vaksinasi guru dan tenaga pendidik di Kota Blitar sudah mencapai 90%, sisanya adalah kelompok yang penyuntikannya harus ditunda karena sakit dan memiliki penyakit penyerta. Didik menegaskan pihaknya juga memfasilitasi tenaga di bawah naungan cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar. Menurutnya ada 1.000 lebih guru setingkat SMA, SMK di Kota Blitar yang telah menerima vaksin COVID-19 sehingga memperkuat persiapan PTM Juli mendatang. Mungkin ada beberapa guru yang belum divaksin karena mungkin saat itu masih sakit waktu itu ya, hanya sebagian kecil, tapi mayoritas semuanya itu sudah tervaksinasi. Ya di Dakota itu dari sekian Pak Samsul itu 90 sekian persen sudah tervaksinasi. Sementara itu sobat, berdasarkan data cakupan vaksin laporan manual Kota Kabupaten tanggal 31 Mei 2021, vaksinasi pelayan publik dosis pertama di Kota Blitar mencapai 118,35% dari target 13.893 orang. Saat ini Dinas Kesehatan tengah menggencarkan vaksin terhadap lansia dan beberapa pelayan publik seperti pedagang, guru madin, dan lainnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana Nisa dari Mahardika dengan beritanya dukung pelaksanaan PTM Dinas Kesehatan Kota Blitar pastikan tenaga pendidik sudah tercover vaksinasi COVID-19. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Amanda dari Suara Madiun yang akan membawakan beritanya yakni Wali Kota himbau masyarakat disiplin prokes sebagai implementasi mengenai hari lahir Pancasila. Silakan dengan beritanya Amanda. Sahabat Jatim News Today, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini masih diselimuti dengan pandemi COVID-19. Tak heran, upacara peringatan juga berlangsung secara offline dan online. Upacara secara offline berlangsung di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Sedang Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara hadir secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Sejumlah tamu undangan lain juga mengikuti secara virtual dari kantor atau instansi masing-masing. Tak terkecuali pejabat pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Madiun Maidi
dan pejabat pemerintah Kota Madiun yang mengikuti dari GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dalam amanahnya, Presiden Jokowi mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat. Upaya penanaman nilai Pancasila tersebut memang tidak mudah di tengah pesatnya globalisasi, kemajuan teknologi, dan interaksi dunia. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menuturkan amanat Presiden terkait nilai-nilai ideologi Pancasila serta ancaman dan tantangan nyata dalam mempertahankan ideologi tersebut wajib menjadi pelecut semangat ke depannya. Wali Kota Maidi menambahkan, hari lahir Pancasila di masa pandemi COVID-19 saat ini harus dimaknai sebagai wujud implementasi disiplin protokol kesehatan. Tak lupa, Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Menurutnya, kedisiplinan itu bentuk dari pengamalan Pancasila, sejalan dengan tema hari lahir Pancasila tahun ini, Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.674 orang, dengan 2.386 orang diantaranya telah sembuh, 43 orang lainnya masih dalam perawatan, 68 orang isolasi mandiri, dan 177 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun yang membawakan berita Wali Kota himbau masyarakat disiplin prokes sebagai implementasi memaknai hari lahir Pancasila. Sekaligus menutup breaking news update COVID-19 di Jatim News Today edisi Rabu 2 Juni 2021. Sahabat juga bisa saksikan di YouTube kami di Suara Sidoarjo Live dan juga disiarkan juga serentak di radio berjaringan lokal Jawa Timur. Dan sahabat, yang edisi Jatim News Today berikutnya akan disiarkan dari hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang. Saya Mega Laksana selaku host dari Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.